Halo kawan pajak, kali ini kita akan membahas relaksasi pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kriteria pedagang eceran yang boleh tidak mencantumkan NPWP dan NIK pembeli. Masih di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan, Pasal 112 tentang PPN. Pokok perubahan pasal 9 ayat 2A, ayat 4, ayat 4A, dan ayat 6A. Pengaturan atas pajak masukan sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN. Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan atau CKP dan atau ekspor BKP dan atau JKP, pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Dapat dikreditkan atas semua perolehan BKP yang berhubungan langsung dengan penyerahan BKP. LB dikompensasi ke masa berikutnya dan dapat direstitusi di akhir tahun buku. Jadi restitusinya di akhir tahun buku ya. Bila 3 tahun pertama sejak mengkreditkan belum ada penyerahan BKP atau JKP, PPN menjadi tidak dapat dikreditkan atau dibatalkan. Di aturan sebelumnya, bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan sebatas barang modal. Pokok perubahan pasal 9 ayat 9A. Pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Di aturan sebelumnya, pajak masukan perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan. Pokok perubahan pasal 9 ayat 9B. Pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Di aturan sebelumnya, pajak masukan tidak dilaporkan di SPT dan ditemukan saat pemeriksaan tidak dapat dikreditkan. Pokok perubahan pasal 9 ayat 9C. Pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Di aturan sebelumnya, pajak masukan ditagih dengan ketetapan pajak tidak dapat dikreditkan. Pokok perubahan pasal 13 ayat 5 huruf B. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi 1. Nama, alamat, dan NPWP atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri, orang pribadi, atau 2. Nama dan alamat dalam hal pembeli BKP
atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang mengenai PPh. Di aturan sebelumnya, dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Jadi ada tambahan di nomor induk kependudukan atau nomor paspor ya. Kemudian di pokok perubahan pasal 13 ayat 5A, pengusaha kena pajak. Pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak pada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi nanti ada peraturan Menteri Keuangan ya yang mengatur bahwa pedagang eceran ya seperti yang di pasar atau ya, yang karakteristik pembelinya adalah konsumen akhir ya, itu tidak perlu mencantumkan identitas pembeli seperti NPWP, nama serta NIK ya. Kemudian nama dan tanda tangan penjual juga tidak perlu ya, tapi kita tunggu saja peraturan Menteri Keuangannya. Di aturan sebelumnya ini belum diatur. Baik kawan pajak, itu saja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih.